Sobat Arka, kembali lagi bersama saya Gavin di acaranya Podcast Bimbel Arka. Nah, pada sore ini Gavin kedatangan tamu spesial nih Sobat Arka. Dari sosok alumni terbaik Bimbel Arka, yaitu Gavin mengambil pada hari ini seorang Berada. Nah, Berada itu baru selesai pelantikan, baru kemarin Gavin jemput di bandara. Alumni kita ini baru selesai pelantikan di Jawa Timur. So, Sobat Arka penasaran bukan dengan alumni yang Gavin undang hari ini? Cluenya ini alumni Berada angkatan ke-50. Sobat Arka tahu? Belum tahu pasti. Nah, ikuti channel YouTube Bimbel Arka ya. Nah, tanpa berlama-lama nih Sobat Arka, kita say hello alumni terbaik kita. Halo Rio. Halo Kak. Ya. Kalau boleh tahu nama lengkapnya siapa? Nama lengkapnya Rio Almadiano. Rio asalnya dari mana? Asal Rio dari Kabupaten Pasaman Barat. Rio nih kalau boleh tahu Rio berapa orang bersaudara? Rio bersaudara 4 orang Kak. Rio nomor 2. Dan abang Rio lagi kerja di Pasaman Barat. Adik Rio nomor 3 lagi kuliah di Yogyakarta. Yang nomor 4 lagi sekolah SMA kelas 3 di Padang. Nih kalau boleh tahu dengan profesinya sekarang nih, apakah cita-cita sejak dari dulu atau ada dorongan dari orang tuanya? Kalau pekerjaan sekarang emang cita-cita dari dulu mau jadi polisi. Udah berapa kali tes nih Rio? Untuk tes udah 3 kali tes sampai kita lulus Kak. Waktu pertama kali tes itu di tahun apa? Di tahun berapa? Pertama kali tes tahun 2021 pas awal tamat. Rio coba-coba tes tanpa ada persiapan, terus gagal di Rike 1 Kak. Di Rike 1. Rike 1 tuh di bagian mananya yang gagalnya? Oh, Rike 1 gagalnya bagian kayak gigi Kak, belum rapi gitu. Berarti Rio sempat pakai behel juga? Sempat, 1 tahun pakai behel. Waktu tes yang kedua tuh pada tahun berapa Rio? Tes yang kedua tahun 2022, Rio coba lagi tes Bintara PTU. Rio gagal di Pantokir. Di Pantokir ya Rio? Pantokir. Pas umur terakhir untuk tes Bintara. Sudah banyak perjuangan untuk tes tuh. Sempat ikut bimbel di bimbel sebelah, tapi belum rezeki Kak. Ya. Nih, bagaimana nih perasaannya sempat gagal di Pantokir nih Rio? Kalau gagal tuh kayak hancur gitu Kak. Cita-cita kita dari kecil, perjuangan kita, perjuangan orang tua, saudara, kayak nggak kebayar gitu Kak. Nah, dari kegagalan yang Rio hadapi, apa sih giat-giatnya supaya Rio tetap semangat mengejar cita-citanya? Ya, giat Rio yaitu ada support dari orang tua bahwa kita semangat dan terus semangat mencoba dan mencoba lagi. Nah, terus yang ada buka tes Tamtama Brimob nih Kak. Setelah itu Rio bilang sama papa ada tes Tamtama Brimob. Nah, terus difasilitasi mau bimbel di mana katanya. Terus Rio menjawab bimbel di Arka katanya. Arka tuh bagus gitu, dengar-dengar bagus. Nah, pengajarnya bagus-bagus gitu Kak. Terus mulailah cari tahu Arka, datang ke Padang, langsung ke kantor Arka. Ini kan tadi Rio jelaskan kalau di Arka tuh pengajarnya bagus nih. Nah, hal yang menarik tuh bagusnya di bagian apanya? Dari psikologinya Kak. Bagian psikologinya bagus, kayak terus akademik, jasmaninya. Nah, ini kalau boleh tahu nih waktu tes kemarin itu nilai psikologinya berapa Rio? Kebetulan nilai psikologi Rio dapat 73. Itu sangat meningkat dari tes sebelumnya. Sebelumnya cuma 68. Terus bimbel di Arka dapat 73. Itu bagaimana nih perjuangannya mendapatkan nilai 73? Apakah diporsir belajarnya atau bagaimana nih kisi-kisi belajarnya? Pelajarannya diporsir gitu. Sama pengajarnya enak.
Rio belajar siang malam. Kebetulan nih kakak dengar kalau misalnya Rio tuh termasuk siswa asrama. Iya Rio, Iya, benar. Kak, benar Kak. Boleh sharing dong apa sih yang menarik kenapa Rio memilih jadi siswa asrama? Memilih asrama, kebetulan Rio mau fokus gitu Kak. Kalau di luar tuh kalau misalnya kos lebih banyak godaan-godaan dari luar Kak. Kalau asrama kan ada pembina asrama, jadi latihan kita diatur, bangun kita diatur, makan kita diatur, semuanya diatur. Ini diatur dalam konsep apa nih maksudnya? Dalam Apakah ada jamnya jam atau makannya tergantung porsinya? Jam makannya diatur gitu Kak, dari 3 kali sehari, nggak ada telat makan gitu Kak. Kalau olahraganya kita nggak ada malas-malasan Kak. Misalnya kalau malas, diingatin sama pembina asramanya olahraga gitu Kak. Ini kalau di jam makannya nih di asrama jam berapa aja? Rio masih ingat apa enggak? Kalau jam makannya pagi, sarapannya jam 7 sarapan, makan siangnya jam 12, makan malamnya tergantung Kak, ada yang habis sholat isya atau sholat maghrib gitu Kak. Ini diselangi dengan makan itu kegiatannya apa aja waktu Rio di asrama? Di asrama tuh subuh jasmani Kak, jasmani lari gitu. Rutenya kemana itu lari subuh itu? Kebetulan Rio di asrama lama, rutenya dari asrama lama sampai ke Masjid Raya Kak, balik lagi sampai di Arka, latihan push up, sit up, pull up gitu Kak. Itu bukannya jauh ya Rio dari Ampang itu ke Masjid Raya itu lumayan jauh itu. Lumayan jauh Kak. Itu pagi-pagi nih Rio bangun tidur, apa sih yang terbesit dalam pikiran Rio, kita harus diasap atau Iya. kita dimanfaatkan atau gimana pada waktunya? Kalau pikiran Rio ya itu kebutuhan Rio gitu Kak. Rio mau tes, butuhnya jasmani yang bagus gitu Kak. Ada perasaan dongkol nggak disuruh pelatihnya untuk bangun pagi? Awal-awalnya ada dongkol Kak, ada dongkol. Terus Rio berpikir ini semua untuk Rio, jadi Rio harus bisa gitu Kak. Selesai lari pagi tuh kegiatannya apa aja di asrama? Selesai lari pagi, bersih diri, terus makan Kak, sarapan pagi gitu. Habis sarapan pagi, lanjut kegiatan kelas Kak. Kegiatan kelas ya. Ini pelajaran apa yang bikin Rio tertarik dari akademiknya? Pelajaran yang paling menarik? Dari akademik Kak, akademik MTK Kak. Matematika ya. Berarti hitung-hitungnya sekarang tuh udah pas ya. Udah pas Kak. Nah tuh untuk selesai belajar itu Rio pernah CAT apa belum di asrama lama? Rio sering CAT Kak. Rio termasuk siswa yang sering CAT. Berarti sering minta riset kan sama kakak admin? Siap, ya? Kak. Berapa nilainya waktu di CAT-nya Rio? CAT nggak ingat lagi Kak. Apa nih hal yang menarik bagi Rio ketika menggunakan CAT Bimbel Arka? Kalau CAT Arka, soalnya terbaru terus Kak, soalnya terbaru. Jadi kita bisa Berpacu dengan berpacu dengan waktu gitu Kak. Dan itu pun persis kayak tes gitu Kak. Kita bisa membiasakan dari bimbel pas tes gitu Kak. Waktu tes ini Rio kan baru tes yang kedua nih. Nah tes yang ketiga tuh persiapannya di Bimbel Arka juga. Siap Kak. Berarti di waktu tes kedua tuh di Bimbel sebelah dan tes ketiga tuh di Bimbel Arka. Bimbel Arka Kak. Alhamdulillah tes ketiganya itu langsung lolos ya Langsung Rio. lolos, ya? Kak. Itu berapa lama bimbel di Arkanya Rio? Rio bimbel 7 bulan Kak. 7 bulan, berarti 7 luar bulan. biasa ya Sobat Iya. Arka ya. Berarti untuk persiapannya itu persiapannya itu 7 bulan ya? 7 Rio? bulan Kak. Berarti jauh sama orang tua, jauh sama pacar, dan jauh Iya. sama keluarganya juga. Iya. Itu gimana tuh Rio menghadapi? Ya gimana Kak, mau ngejar cita-cita kita, mau banggain orang tua, keluarga gitu. Kita harus siap gitu Kak. Sekarang nih udah tercapai cita-citanya. Iya. Ada nggak sih suka dukanya di asrama Bimbel Arka? Suka duka di asrama Bimbel Arka banyak Kak. Boleh dijelaskan? Nah, kebetulan Rio
mantan ketua asrama. Oh, mantan lama, ketua. Kak. Kok bisa jadi mantan? Jadi karena udah lulus tuh, Kak. Oh, karena udah lulus ya. Oke. Ini ketua nih dalam segi apa? Rio menghandle teman-teman atau bagaimana? Ya, dalam mengendal teman-teman gitu. Mau jasmani misalnya, Kak, mengingatin teman-teman, mau belajar, mengingatin teman-teman. Dia Gitu, Kak. sebagai danton ya atau dandru. Siap, Kak. Itu teman-temannya berapa orang pada waktu itu? Awal Rio masuk cuma berenam, Kak. Awal Berenam masuk orang. berenam orang. Lama terus beranjak waktu makin penuh, Kak. Penuh harga nih. Sampai orang antri mau masuk asrama, Kak. Gitu, Kak. Kalau kedukanya itu, Kak, kita kebersamaannya, Kak, kayak ada ulang tahun dari satu casis, kita rayain gitu. Ada nggak sih hambatan atau keluh kesah Rio sebagai seorang danton atau yang dituakan? Kesah jadi danton gitu atau ketua, Kak, ada sih casis yang malas-malas gitu, Kak, susah dibilangin gitu. Bagaimana cara solusi Rio untuk menghadapi teman-teman Rio-nya? Solusinya Rio bilangin, Kak, karena kita bimbel ini bayar gitu, Kak. Ingat orang tua, susah payah cari uang gitu, Kak. Terus dengan support yang Rio berikan bisa merubah teman-temannya nggak? Sejauh ini Rio jadi ketua ada, Kak. Ini kan kemarin Rio jadi asrama di bimbel lama waktu kita Iya. masih di Ampang. Nah sekarang kan kita udah pindah ke sini. Nah Iya, Kak. Rio udah pernah room tour kan kemarin? Sudah, Kak. Sudah nih, kita boleh minta masukan atau pandangan Rio dengan asrama yang lama dengan asrama yang sekarang. Bagaimana perasaannya melihat asrama yang sekarang? Asrama sekarang bagus, Kak. Bagusnya Ya. dari segi apanya nih? Bagusnya dari segi kayak makanan, Kak. Makanan ada ruang makan sendiri gitu. Benar-benar. Sebelumnya kan makan di kamar gitu, Kak. Sekarang udah ada ruang makanan sendiri. Kayak fitnessnya ada, Kak. Kemarin tuh nggak ada. Bagaimana nih pandangan Rio setelah melihat ruangan belajar yang baru sekarang? Ruang belajar baru sekarang banyak, Kak. Ruangnya banyak, lebih luas gitu, Kak. Kalau misalnya pada saat sekarang ini Rio mau milih yang mana? Bimbel yang di Ampang atau yang sekarang di sini? Kalau boleh milih, Kak, lebih bagus yang di sini, Kak. Di ruangan CAT-nya dia udah lihat Sudah, Kak. berapa buah komputer yang Rio lihat? Komputernya nggak sempat ngitung, Kak, tapi lebih banyak dari yang kemarin, Kak. Kalau misalnya kakak uji untuk Rio CAT lagi bisa apa enggak? Sekarang belum bisa, Kak. Oh, belum bisa ya. Oke. Nah, Sobat Arka, ini pandangan dari alumni kita setelah kita ajak room tour. Itu ada beberapa fasilitas dari asrama. Ada yang pertama itu ada ruangan asramanya, ruangan nge-gym, ruangan makan sama musolanya itu di lantai 3 nantinya Rio ya. Kak. Nah, ini kan Rio udah dinyatakan lulus pada saat tes itu seleksi yang ketiganya. Iya, Kak. Bagaimana perasaannya nih setelah gagal di pentokir? Saya pas nyatakan lulus terpilih, Kak, kayak mimpi, Kak. Mimpi dalam konsep apa nih Rio? Mimpi. Kok bisa sampai sekarang ya? Betul nih kita lulus gitu, Kak. Nengok orang tua bangga gitu, Kak. Bangga nengok kita lulus gitu. Itu untuk pentokirnya kemarin di mana? Kebetulan pentokirnya di Polda Polda Sumatera. Sumber ya? Siap, Kak. Selesai pentokir untuk masuk ke SPN-nya berapa hari jangka waktunya? Jangka waktunya nunggu 2 bulan, Kak. Nunggu 2 bulan. Nunggu Itu 2 apa aja bulan. yang Rio persiapkan sebelum masuk SPN? Persiapan yaitu jasmani, Kak, mental gitu. Terus perlengkapan gitu, Kak. Kalau boleh tahu nih, untuk sekolah kepolisiannya kemarin di mana yang Tamtama ini? Sekolah kepolisiannya di Watu Kosek, Kak, Jawa Timur. Bagaimana nih perasaan Rio pertama kali naik pesawat? Pertama naik pesawat ya deg-degan gitu, Kak. Soalnya jauh dari Sumbar. Kayak makanan beda, bayang gitu, Kak. Makannya beda dari Sumbar kan, Kak. Daerah Jawa tuh kebanyakan manis-manis gitu, Kak. Yang dari Sumbar tuh berapa orang Rio yang lolos jadi tatap? Dari Sumbar 52, Kak. 50 orang, Kriteria. 52 orang tuh udah termasuk Rio-nya. Sudah, Kak. Nah, waktu pertama kali datang di tempat sekolah pendidikannya, perasaannya gimana nih melihat
senior, melihat pelatih. Kalau pertama masuk tuh Kak, kayak senang gitu Kak, bisa ketemu dari macam-macam daerah dari Indonesia Kak, dari Papua, Aceh, Medan, Jawa, gitu Kak, Sulawesi, bisa ketemu di sana, bisa berkumpul, gitu Kak. Untuk pendidikannya berapa lama, Rio? Pendidikannya 5 bulan Kak. 5 bulan 5 itu bulan. jauh dari orang tua ya? Jauh dari orang tua. Berarti handphone nggak ada dibawa? Handphone kebetulan ada, tapi dibatasi penggunaannya Kak. Ini sedikit menarik nih, Rio. Boleh ceritakan bagaimana sih prosesnya waktu masa pendidikan yang 5 bulan itu? Masa pendidikannya Kak, awal-awalnya karena kita awal-awal jauh dari orang tua gitu Kak, kayak sedih gitu Kak, karena jauh orang tua, lambat laun seiring waktu kita mulai terbiasa gitu Kak dengan pendidikan di sana Kak. Ini jauh dari orang tua, apa hal yang harus Rio lakukan supaya rindunya ke orang tua terobati pada masa pendidikan? Dia cuma nyanyi-nyanyi gitu Kak. Nyanyi apa itu kalau boleh tahu? Nyanyi rindu rumah Kak. Oh, nyanyi rindu rumah itu. Berarti kalau misalnya dinyanyikan rindu rumah, Rio nggak bakalan rindu lagi sama orang tuanya atau terobati? Tapi terobati sedikit Kak. Kalau sekarang boleh nyanyi nggak? Sekarang belum Kak. Oke. Yang pertama tuh kita jauh sama orang tua, tuh rindu sama orang tua. Nah, yang kedua? Yang kedua, karena kerasnya pendidikan Kak. Karena kan kami dari pasukan khusus dari kepolisian gitu Kak. Kami yang pasukan khususnya. Kalau untuk gambaran pendidikannya, kayak pelajaran perang hutan Kak, perang kota gitu. Kalau aplikasi perang hutannya, kami dibawa ke hutan sebenarnya Kak. Kami dikasih bekal, kasih senjata untuk bertahan hidup di hutan Kak. Nah, ini kan kita pergi ke hutan ya, Rio. Ada nggak rasa ketakutan pada saat itu, Rio? Rasa ketakutan ada Kak. Kayak kita kan kita kan pendatang. Yang kita masuk itu daerah baru gitu Kak. Jadi ada rasa takut gitu Kak. Untuk sholatnya itu gimana, Rio, kalau di hutan itu? Kalau sholatnya di hutan tuh Kak, untuk kayak tayamum aja Kak. Soalnya sepatu nggak boleh lepas, senjata nggak boleh lepas, helm nggak boleh lepas gitu Kak. Itu konsepnya gimana, Rio? Kenapa sepatu, helm, sama senjata itu nggak boleh lepas? Karena kalau kita lagi perang Kak, senjata, helm, sepatu tuh untuk melindungi diri kita Kak. Misalnya kalau lagi ada kontak gitu Kak, senjata kita entah di mana gitu, helm kita di mana, kita akan mati Kak. Gitu. Ini kakak pernah lihat di Google kalau senjata itu istri pertama ya. Istri Nah, pertama, konsep Kak. istri pertama ini bagaimana, Rio? Istri pertama tuh Kak, konsep senjata tuh ya senjata harus melekat di badan kita terus Kak, nggak boleh lepas gitu. Kalau misalnya lepas tuh konsekuensinya apa? Konsekuensinya ya hancur Kak. Itu karena istri pertama kita, istri pertama kita lepas gitu Kak. Berarti kalau kemana pergi harus bawa senjata. Ke WC pun bawa senjata Kak. Ke sungai atau kemana gitu Kak. Sampai sholat aja bawa senjata gitu Kak. Kalau misalnya helm, itu fungsinya apa, Rio? Kalau helm untuk melindungi kepala Kak. Dia kalau ada kontak dengan musuh gitu Kak, kepala kita aman gitu Kak. Karena kepala ini pusat dari seluruh badan gitu Kak. Kalau untuk pakainya tuh bagaimana tuh, Rio? Kan kita di hutan nih. Ya, Kak. Ada pertukaran pakaian atau enggak? Kalau pakaian, kebetulan Rio 4 hari di hutan juga nggak ada tukar pakaian. Enggak tukar pakaian? Nggak ada Kak. Walaupun untuk perempuan juga? Kebetulan perempuan nggak ada pas Rio Kak. Untuk makannya itu bagaimana tuh, Rio? Makannya masak sendiri Kak. Masak sendiri. Berarti bekal yang dibawa tadi kita masak? Iya Kak. Ada dikasihnya bekal kayak super mie, telur, sayur-sayuran, kita masak sendiri Kak. Masaknya pakai gas atau pakai api unggun? Masaknya ada perapin namanya Kak. Perapinnya? Perapinnya tuh dibakar. Perapin itu apa tuh, Rio? Perapin tuh bahan bakar padat Kak. Nah, kalau misalnya udah habis tuh bahan bakar yang tadi itu alat gantinya apa, Rio? Alat gantinya yaitu dari ranting-ranting pohon gitu Kak.
Nah, pada waktu Rio pendidikan ada hujan nggak waktu di hutan itu? Hujan. Tempat pendidikan Rio udah 3 bulan nggak ada hujan kak. Nggak ada hujan. Nggak ada hujan, jadi ya nggak ada hujan gitu. Tapi daerahnya daerah dataran tinggi kak, jadi dingin gitu. Untuk tidurnya bagaimana nih Rio? Ini menarik nih, untuk tidur di hutannya tuh bagaimana? Kalau tidur di hutan, kami bangun bivak namanya kak. Bivak itu apa? Bivak tuh semacam tenda, tenda kecil tuh kak, dari kecil di tanah tuh. Isinya berapa orang itu tenda? Untuk 3 orang kak. 3 orang. 3 orang. Jadi kami ganti-gantian tidurnya kak. Ada namanya jaga malam gitu kak. Setiap 1 jam sekali pergantian orang gitu kak. Jaga malam tuh bedanya sama piket serambi apa? Piket serambi, kalau piket serambi kan di kesatriaan. Kalau jaga malam tuh ya di hutan gitu kak. Dia ada pos dengar. Kalau malam hari pos dengar namanya kak. Kalau kalau siang hari pos tinjau namanya kak. Perbedaannya apa antara siang dan malam Rio? Siang dan Apakah malam musuhnya itu terlalu berat waktu malam atau bagaimana? musuh tuh bergeraknya pas mau pagi kak, subuh itu mau pagi sama mau senja kak. Jadi ada namanya siaga senja sama siaga fajar kak. Itu semua siswa baris di pohon gitu kak. Kalau daerahnya namanya BOD kak, daerah BOD. Daerah BOD ini daerah pertahanan kita. Jadi kita bikin lingkaran gitu kak, dari sekian kami yang pas perang hutan tuh berapa orang kami ya? Perkiraan aja. 150 orang kak. 150 orang. 150 orang bikin lingkaran besar gitu kak di hutan tuh. Itu kegunaannya apa? Bikin lingkaran besarnya? Lingkaran besar itu kegunaannya untuk menengok musuh kak dari segala arah gitu. Kan kita musuh nggak tahu dari mana gitu kak. Kalau bikin lingkaran tuh tahu musuh dari mana gitu kak, kelihatan gitu. Tapi tetap megang senjata. Megang senjata. Tidur pun megang senjata kak. Tidur pun megang senjata. Itu ada keluhan nggak megang senjata dibawa kemana-mana Rio? Keluhannya ya tuh senjata tuh berat kak, berat. Jadi kita harus ngikat di badan kak, bawa tali gitu kak, tali sandangnya. Kalau misalnya tidur nih, seketika lepas tanpa yang kita sadari, itu ada pelatih yang mantau kita. Ada kak. Jadi di perang hutan tuh ada namanya pasukan merah. Pasukan merah tuh dia nyuri-nyuri senjata gitu kak. Kalau kita ada siaga senja gitu kak, ketiduran diambil senjata gitu kak. Itu. Terus kalau senjata kita diambil pelatih, itu yang harus kita lakukan apa Rio? Dapat dapat tindakan gitu kak. Berarti memang berat ya Sobat Arka ya dekat pendidikan ya Rio. Nah, untuk Sobat Arka yang mau berjuang di bagiannya ini PTU ya? Brimob kak. Brimob, mohon maaf, ke Brimob itu boleh belajar banyak hal dengan alumni Rio-nya nih. Soalnya alumni Rio kan baru selesai pelantikannya ya. Berarti baru segar-segarnya, baru semangat-semangatnya. Nah, itu untuk baliknya kapan lagi Rio? Baliknya kebetulan Rio dapat dinas di Mako Kop Brimob di Kelapa II Depok kak. Baliknya tanggal 20 kak. Berarti harus pisah lagi sama orang tua. Harus pisah lagi kak. Kita harus siap gitu. Kita udah jadi anak negara. Harus pisah sama orang tua gitu. Sedih nggak mau pisah sama orang tua? Sedih kak, tapi mau gimana? Kita udah siap untuk memilih pekerjaan ini gitu kak. Waktu pendidikan orang tuanya sempat melihat Rio nggak? Pas pendidikan, kebetulan pendidikan Rio jauh kak, nggak ada kak. Tapi tetap didoakan Tetap sama orang tua. didoakan, tetap komunikasi gitu kak. Ini waktu Rio pelantikan yang kita jemput dari bimbel ke bandara tuh, followers TikToknya Arka tuh meningkat tuh waktu lihat Rio sujud sama orang tua. Itu gimana perasaannya tuh waktu ketika melihat orang tua lagi? Nah, perasaannya sedih gitu kak. Kok sedih? Sedih, senang gitu kak. Sedih, senang, haru ya? Haru.
udah sekian lama, udah 5 bulan nggak ketemu orang tua, pulang-pulang udah pakai seragam gitu kan, bisa banget orang tua, jadi haru, nggak ketahan air mata gitu kan. Nah, dari kebiasaan Rio di asrama nih, apa Ya. sih yang pasti terbawa waktu pendidikan? Kebiasaan apa? Kebiasaannya Kak, bangun pagi itu Kak, bangun pagi itu perlu Kak, soalnya kita kegiatannya mulai dari, kalau di sana mulai kegiatannya dari jam 3 gitu Kak, dibangunin, terus apel ibadah subuh, terus lanjut jasmani, lanjut olahraga pagi gitu Kak, larinya. Kalau di daerah Watu Kose itu Kak, daerahnya nggak ada yang datar Kak, nanjak semua, kan soalnya di kaki gunung Kak. Itu ada kesulitan nggak Rio waktu nanjak itu? Nanjak tuh kesulitannya karena udah dilatih dari sebelum masuk pendidikan Kak, ada terlewati juga Kak. Berarti kebiasaannya di bimbel tuh terbawa di Kebawa, SPN ya Kak. Rio ya? Kebawa. Untuk apelnya tuh kan di asrama juga ada apel nih. Iya, Kak. Di SPN juga ada apel. Ada apel Kak. Berarti kebiasaan asrama tuh terbawa ke SPN. Oke, nah ini Sobat Arka kan lagi nonton ya Rio ya. Iya, Kak. Mungkin ada sedikit kata-kata motivasi dari Rio untuk ajakan mau masuk asrama. Tepatnya Rio kan sekarang nih lagi jadi siswanya asrama juga pada Iya. masanya. Minta ajakan buat siswa asrama. Jadi untuk adik-adik yang mau ikut gabung di Kesatuan Polri, tetap semangat, bimbel, salah satunya bimbel di Arka nih bagus gitu, pengajarnya sopan-sopan, pengajarnya masuklah ke otak kita. Kebetulan Rio siswa asrama juga, kalau daripada ngekos gitu lebih baik masuk asrama, karena ngekos tuh nggak ada yang mantau kita. Kalau asrama kita bisa dibimbing gitu sama pengasuhnya, adalah gambaran pas pendidikan gitu Kak. Harapannya buat yang Bintara, besok kan Iya, Kak. sekarang mau mendekati Pantokir. Nah, Pantokir. harapannya nih Rio untuk adik-adik yang Bintara tuh harapannya apa? Kalau misalnya mereka harapannya tuh kabar baik, itu harapannya apa? Dan kabar buruk tuh harapannya juga apa? Kalau harapannya kabar baik untuk rekan-rekan yang lagi tes Bintara menunggu Pantokir, harapan baiknya semoga lulus, terus terpilih dan ikut bergabung di Kesatuan Polri. Kalau misalnya nggak terpilih, mungkin itu belum jalannya. Contohnya saya gagal di Pantokir gitu, umur terakhir, terus coba lagi gitu kan. Jadi tidak boleh patah semangat dari Rio ya. Nah, Sobat Arka, sedikit motivasi dari Rio, tapi itu maknanya dalam ya Rio ya, tapi kita harus tetap bersemangat. Untuk Sobat Arka yang masih bingung mau bimbel di mana, kita sarankan itu bimbelnya di Bimbel Arka aja. Iya. Karena banyak alumni terbaik Bimbel Arka yang udah menggapai cita-citanya. Nah, berhubung alumni terbaik kita nih Sobat Arka berada Rio angkatan 50, Gavin minta ajakan nih dari Rio, mana tahu dengan kedatangan alumni terbaik kita bisa menambah followersnya Ya. Bimbel Arka ya Rio. Boleh, silakan Rio. Jangan lupa komen, like, dan subscribe akun YouTube Bimbel Arka dan follow akun sosial media lainnya. Gitu. Terima kasih ya Rio ya telah sharing, kasih kata-kata motivasi. Semoga Sobat Arka yang berjuang itu bisa mengikuti sosoknya Amin, Rio. amin. Dan sering-sering main ke bimbel. Semoga dengan ceritanya Rio tadi siswa asrama atau siswa yang lainnya dapat termotivasi juga. Iya, Kak. Nah, harapan kita mungkin Rio-nya semoganya semakin sukses, jaya Amin. selalu. Dan Arka masih sukses. Iya, terima kasih ya Rio ya. Seperti biasa kita ada tagline-nya. Kalau misalnya kakak bilang Sasuka, nanti kita jawabnya salam sukses Arka. Nengoknya ke sana Kak. Iya, kita nengok ke sana. Oke ya Rio ya. Sasuka, Salam sukses Arka.